Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya mau mengajak dan merindukan kita semua pada pagi ini untuk mendapatkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Bagi saudaraku yang sedang sakit, jangan biarkan kerinduan dan harapanmu untuk sembuh menjadi sia-sia. Berserulah, Tuhan mengasihimu. Dan buat saudaraku yang punya pergumulan, persoalan hidup yang begitu berat, jangan putus asa. Berserulah kepadanya, sebab firman-Nya berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda firman-Nya untuk memberikan kepada kita jaminan kehidupan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan kita, serta menjadi suluh dan terang bagi kehidupan kita hari ini, Selasa 26 Maret 2024, tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dalam bahasa Batak dikatakan, Dungi diulahi Yesus musemat jamitai nasidanin nama. Audo panodang ni portibion. Nasoptupa mardalan dinaholom namangihut tonao. Dibana dutahe panodang hanguluan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau pada pagi ini kita telah mendapatkan kehidupan yang baru melalui hari yang telah berganti, namun sekalipun kita harus melakukan kegiatan dan aktivitas kita yang sama dengan hari yang kemarin, namun kita tidak bisa memastikan bahwa kita harus berhasil, atau kita tidak boleh hanya bersandar dengan ketidakpastian dan kekhawatiran. Maka arahkanlah hidupmu untuk menerima firman Tuhan yang menjadi jaminan dan kepastian harapan dalam kehidupanmu, di mana Yesus datang menghampiri dan berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang sangat penting sekali dari firman Tuhan pada pagi hari untuk menjadi kebutuhan hidup kita. Yang pertama, mengenal dan percaya bahwa Tuhan adalah terang dunia. Artinya, selama kita berbicara tentang terang, berarti tetap masih ada kegelapan. Dan begitu juga selama kita berbicara tentang dunia, kita tidak akan lepas berbicara dan membutuhkan terang. Dunia dan manusia membutuhkan terang, karena manusia tidak akan pernah mampu berjalan tanpa ada terang tersebut. Terang tidak hanya sekedar cahaya yang bersinar, yang menerangi jalan yang akan dilalui oleh setiap manusia. Namun terang lebih diartikan kepada sumber terang dunia. Sebagai sumber terang, Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Dia adalah pemimpin spiritual yang membawa pencerahan kepada orang-orang yang mengikutinya. Jika tidak ada lagi keraguan bagi kita untuk mengikut Yesus, karena siapa yang mengikut Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita telah diajak oleh kebenaran dan terang Kristus itu keluar dan dibebaskan dari perbudakan dosa dan kesesatan, dan kita diberikan kekuatan rohani. Yang kedua, perbedaan antara kegelapan dan terang. Firman Tuhan akan menerangkan kepada kita perbedaan antara kegelapan dan terang. Kegelapan sering dilambangkan dosa atau kehidupan yang terpisah dari Allah, sementara terang melambangkan kebenaran serta kehadiran Allah. Yang ketiga, hal mengikut Yesus. Yesus mengajak kita untuk mengikutinya. Mengikut Kristus bukan hanya sekedar teori,
tetapi yang terutama adalah menerima pengajarannya, iman kepadanya, dan menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Dengan mengikuti Kristus, kita dapat mengalami pencerahan rohani dan hidup dalam kebenaran. Yang keempat, hal terang kehidupan. Ketika kita berbicara tentang terang kehidupan, maka bahwa setiap pengikutnya akan taat kepada Kristus serta akan hidup dalam kasih setia Allah. Yang kelima, konsekuensi daripada mengikut Yesus. Pernyataan ini menegaskan bahwa jika kita mengikut Yesus, kita tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan, namun kita harus memilih untuk tetap mengikut Kristus dan hidup dalam terang Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita akan dihantar dalam melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita. Sebesar apapun keinginanmu dan sebanyak apapun aktivitasmu, tetaplah berjalan dalam terang kebenaran kasih Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji, syukur, dan sembah kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Buat kasih setiamu yang tidak terukur dan juga berkat-Mu yang tidak ternilai. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, sungguh hidup kami sempurna melalui firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup, bahwa di dalam hidup kami, ketika kami berjalan di dalam Yesus, maka kami akan mendapatkan terang, karena Tuhanlah yang menjadi terang bagi setiap jalan dan langkah kami. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu hidup kami penuh dengan sukacita. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini, ketika dia mengalami gangguan kesehatan di dalam tubuhnya, kami yakin bahwa Tuhan akan menjamah dan Tuhan akan mengangkatnya. Berikan pertolongan dan sukacita bagi mereka. Dan begitu juga dengan setiap jemaat-Mu Tuhan yang punya pergumulan dan persoalan kehidupan. Kami yakin bahwa Tuhan adalah baik. Tuhan adalah Tuhan daripada semua orang-orang yang mengalami persoalan kehidupan. Angkat dan urapi mereka Tuhan dari setiap persoalan kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu HKBP terkhusus Resort Bandung ini. Tolong kami Tuhan, berkati kami. Dan biarlah hanya nama-Mu yang kami muliakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin.